Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi bi alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nasihat Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah sampai wan nafsu bahrus syahwat, dan nafsu itu, atau nafsu di sini pengertiannya lebih pada jiwa ya. Jiwa itu merupakan lautan syahwat. Lalu yang ketiga, wal mautu bahrul a'mari. Ya. Kematian itu merupakan lautan umur-umur ya, usia. Wal qabru bahrun nadamati, dan yang keempat, kubur itu merupakan lautan penyesalan. Nah, yang dua amari tapi bahrul amali ya. Jadi kalau yang sekarang dibahas ini belakangnya ro, nah nanti akan kita bahas juga yang belakangnya lam ya, amali ya. Nah, jadi sekali lagi wal mautu bahrul a'mari ya, birra a'mar ya. Ai al mautu, maksudnya yang dimaksud dengan al-mautu bahrul a'mari itu bahwa maut jami'un lil a'mari, itu akan mengumpulkan, akan menghimpun umur-umur ya. Nah, kemarin kan sudah kita sebutkan ya, jadi lautan itu disebut dengan lautan ya, ai al-muttasi'ah al-jami'ah, yang sangat luas dan menghimpun, mengumpulkan apa saja ya. Laut itu kan mengumpulkan apa saja ya. Di dalam laut itu ada apa saja ya, macam-macam ya. Nah, termasuk yang akan dikumpulkan oleh mati itu adalah umur. Umurnya siapa? Ya umurnya makhluk yang punya umur. Ya, termasuk manusia ya. Sebab yang punya umur itu kan tidak hanya manusia ya. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, saya kira itu sudah apal semua kita ya kalimat itu ya. Karena Pak Jazuli saben mengacarai pemberangkatan jenazah itu mesti mengutip ayat itu ya. Ya. Betul Pak Jazuli ya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang jiwa ya, setiap jiwa ya yang punya nyawa itu akan merasakan kematian itu ya. Suatu ketika akan mati ya. Tidak ada makhluk hidup pun yang tidak akan mati ya, pada saatnya akan mati. Termasuk manusia ya. Mau ngomong manusia kok masih terkait dengan kata mati, manusia ya. Jadi wah, lidah kalau sudah keseleo ya, sampai terulang berapa kali manusia itu ya, manusia yang bisa melawan ya, pasti nanti semua akan mati ya. Berarti memang semua umur itu akan berakhir pada saat mati itu, dan akan dikumpulkan di dalam kematian itu ya. Dan
mati itu ya yang oleh Allah tadi sudah pasti dikatakan akan datang, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, dan datangnya kapan ya itu tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Termasuk nanti juga akan mati di mana itu termasuk rahasia itu ya. Jadi kapan mati ya, lalu kemudian di bumi mana nanti dia akan mati, bi ayyi ardin tamut itu ya, kamu akan mati di mana itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu ya, rahasia ya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah juga dengan sangat tegas apa itu mas ya, wallahu khalaqakum thumma yutawaffakum ya. Jadi Allah itu zat yang menciptakan kamu, nanti pada saatnya akan mematikan kamu, mewafatkan kamu, akan mencabut nyawamu ya. Kalau ajalnya sudah datang, ila ajalim musamma itu ya. Jadi ajalnya sudah datang ya. Ya kalau ajal sudah datang itu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang itu ya tidak bisa itu diundur maupun diajukan, tidak bisa. Ya sudah, kapan waktunya sesuai dengan kontraknya masing-masing itu nanti pada saatnya akan datang. Ya. Nah, memang lalu kapan ya itu sekali lagi tidak tahu ya. Ya. Ayat ini ada lanjutannya itu ya. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri ya. Ada itu sebagian kita itu yang oleh Allah diberi umur yang sangat panjang sampai dengan pikun sehingga tidak ingat apa-apa lagi itu ya. Karena saking tuanya itu ada ya. Tapi kan ada juga yang baru lahir langsung mati ya. Bahkan malah dalam kandungan aja sudah mati aja ada itu. Ada enggak kasus seperti itu? Banyak ya. Malah ada yang belum apa-apa sudah keguguran ya, ada ya. Masya Allah ya. Jadi wah, tentang kematian ini ya memang ada yang dipanjangkan umur sampai dengan tadi ardhail umur itu ya. Jadi sampai sangat tua, renta, sampai pikun sehingga tidak mengerti apa-apa setelah itu tuh ada itu ya. Ya, tapi sekali lagi ada yang baru lahir ceprot mati ya, umur setahun mati ada ndak? Ada. 2 tahun mati ada ndak? Ada ya. Sampai berapapun aja ada itu ya. Ada. Terus mati itu juga tidak mesti harus dengan sakit, pada umumnya dengan sakit ya. Tapi yang ndak sakit tiba-tiba mati juga banyak ya. Banyak orang sedang ceramah tiba-tiba mati, baca Quran tiba-tiba mati ya. Masya Allah ya. Ya. Nah, kalau yang sedang mati dalam keadaan baik itu ya alhamdulillah husnul khotimah ya. Tapi kan juga banyak itu yang dalam keadaan tidak baik mati ya. Pas mencuri konangan gebuki wong mati gitu. Ada ndak? Ada ya. Ya. Bahkan nun sewu naudzubillah, kita pernah mendengar berita itu ya. Pas lagi begitu ya di hotel itu dengan bukan istrinya mati ada. Wah, Masya Allah ya. Intinya itu apa namanya, macam-macam itu ya. Sebabnya juga macam-macam ya. Makanya ada sampai ungkapan yang menyatakan kematian itu sebenarnya satu ya. Al mautu wahid wa babuhu mutanawwi'ah. Jadi pintunya itu macam-macam ya. Jadi bermacam-macam, sebabnya itu bermacam-macam ya. Kalau kematian hanya satu sebenarnya, ya pisahnya nyawa dari raga itu mati ya. Tapi sebabnya macam-macam itu ya. Ya pada umumnya sih karena sakit pada umumnya ya. Tapi sekali lagi banyak orang tidak sakit mati ya. Dulu pernah ada artis ya, gagahnya bukan main, sehatnya bukan main, pas olahraga mati ya. Ada dulu ya, macam-macam lah kasusnya ya. Ada gara-gara mangan gemblong keloloten istilahnya apa ya.
Betul ya, ada geblong itu jadah itu loh Pak ya, jadah itu ya itu. Ono sing keloloten nganti mati ono, macam-macam itu ya. Intinya macam-macam ya. Nah, lagi tidur mati bablas ora bangun meneh. Ya. Loh makanya kalau tidur itu doanya itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sebenarnya kita tuh mati itu setiap hari itu. Ya pas tidur tuh mati sementara sebenarnya kita itu. Ya. Tapi meskipun sementara ono sing bablas gitu. Tur akeh kasusnya sing bablas. Ya. Makanya hati-hati ya. Jadi makanya kita itu kalau tidur sampai diminta untuk berdoa bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya Allah dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati ya. Jadi kalau misalnya kok pas mati ora tangi meneh bablas ya wis menyebut nama Allah ya begitu ya, begitu. Ning kadang-kadang yo lali Pak ya. Wong sing jenenge wong ya iso kadang-kadang lali, ora ndonga ya. Saking apa jenenge kesele ora niat turu ya, ora niat turu keturunan bablas. Ya, bablas tak tangi meneh alhamdulillah, yang repot ora tangi meneh gitu. Dan itu banyak itu kasusnya ya. Ya itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesannya apa ini ya? Kalau umur itu pasti akan diakhiri dengan kematian ya, dan semua manusia nanti akan diwafatkan oleh Allah ya, sesuai dengan tadi ya firman-Nya wallahu khalaqakum tsumma yutawaffakum tadi itu, kemudian Allah mematikan itu tadi ya. Pesannya tidak lain ya kecuali kita ini ya dengan Allah berikan umur kepada kita ini mestinya ya digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu aja pesannya itu, ya. Wong akhirnya umur itu akan diambil oleh Allah, ya. Kita diwafatkan, kontrak kita disudahi, ya. Ya mestinya umur yang tidak panjang itu dimanfaatkan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, ya, untuk ketika kita diwafatkan itu kan tidak kok mati selamanya ya, nanti untuk dihidupkan kembali. Dan kalau dihidupkan kembali itu nanti bukan kok kemudian juga asal hidup, tapi dimintai pertanggungan jawab ya di akhirat nanti itu ya. Jadi yang harus kita ingat tuh di situ, itu yang harus kita ingat itu. Jadi mati itu bukan kok akhir dari segalanya. Mati itu hanya sekedar masa antara saja untuk nanti pada saatnya dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, ya. Dan ketika bangkit kembali itu tidak kemudian juga dibiarkan sekedar hidup, ya. Enggak, tapi ketika kita dihidupkan kembali itu kita dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, ya. Ya, diminta pertanggung jawab, ya. Semuanya itu, ya. Umurnya digunakan untuk apa, ya. Ilmunya diamalkan untuk apa, ya, badannya digunakan untuk apa, itu diminta untuk semua nanti itu, ya. Ya. Nah kalau untuk yang harta, itu malah pertanggungjawabannya dua itu, ya. Kalau umur, badan, ilmu, yang lain-lain itu pertanggungjawabannya yang satu, digunakan untuk apa, ya. Tapi kalau harta berapa pertanggungjawabannya? Dua, ya. Tidak hanya digunakan untuk apa, tapi ditanya juga dari mana harta kamu, ya. Dua, ya. Jadi harta itu khusus, pertanyaannya dua, pertanggungjawabannya dua, ya. Dari mana kamu dapat dan untuk apa kamu gunakan. Tapi kalau badan, ilmu segala macam semuanya dari Allah itu, ya. Ora perlu ditanya itu. Tapi harta itu dari mana kita mengusahakannya itu, ya. Ya semua rezeki dari Allah, tapi kita itu mendapatkannya dengan cara apa itu? Itu nanti dimintai pertanggung oleh Allah. Ya. Nah oleh karena itu, makanya sekali lagi umur yang masih Allah berikan kepada kita di dunia ini, seberapapun panjang pendeknya itu kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan terkait dengan umur itu Masya Allah ya, Allah itu ya meskipun toh umur itu pendek ya, coba umur kita ini kan berapa toh di dunia ini? Ya rata-rata ya
yes sing paling banter ya 100 tahun lah ya wis legane ngati gitu. Ya, itu pendek. Kalau dibandingkan dengan di akhirat yang selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Oleh karena itu umur yang pendek itu yang nanti akan kita pertanggungjawabkan dan balasannya itu balasan yang selama-lamanya itu, makanya kemudian lalu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan lagi-lagi saya akan menyebut betapa maha murahnya Allah itu ya, betapa meskipun umur kita itu pendek, tapi nanti balasannya itu selama-lamanya, ya. Tapi repotnya kalau amalnya jelek, ya balasannya juga selama-lamanya. Lah itu repotnya itu. Makanya ya harus sedapat mungkin digunakan dengan yang sebaik-baiknya itu. Dan saya sudah pernah menyampaikan ya, mungkin tidak hanya sekali 2 kali juga ya, betapa terkait dengan umur yang pendek itu Allah ternyata juga memberikan kiat-kiat ya untuk bisa menjadikan umur kita yang pendek itu nilainya menjadi juga panjang dan berlebih-lebih. Ya coba bayangkan ya, sama-sama berumur 50 tahun ya. Kalau kita dengan usia 50 tahun ini misalnya sholatnya ya dengan jamaah dan tidak jamaah beda enggak? Beda. Bedanya sampai berapa? 27 kali lipat. Ya. Masya Allah. Ya. Itu kemurahan Allah itu. Kiat yang Allah berikan untuk menjadikan umur yang kita miliki itu meskipun toh sebenarnya tidak seberapa panjang, tapi dengan fadilah-fadilah amal itu kemudian punya nilai tambah sehingga kemudian amal itu nilainya menjadi berlipat-lipat. Ya. Sholat di Masjidil Haram sampai dilipat gandakan 100.000 kali. Ya, itu kan luar biasa. Makanya wajar kalau kemudian orang kok kepingin umroh ya, yang sudah umroh ya kepingin umroh lagi itu. Bayangkan itu kalau bisa sholat di Masjidil Haram nilainya dilipat gandakan sampai dengan 100.000 kali. Ya. Lailatul Qadar kemarin sehabis baru saja kemarin Ramadan itu ya. Nilainya sampai dengan 1000 bulan. Loh itu berarti kan itu kan merupakan kiat Allah, cara-cara Allah untuk menjadikan umur kita itu yang sebenarnya pendek kemudian lalu bisa optimalkan berlipat-lipat dengan cara Allah memberikan fadilah-fadilah semacam itu. Ya tapi saya juga berkali-kali mengingatkan ya fadilah-fadilah seperti itu jangan kemudian lalu dipahami wah aku sholat jamaah wis 27 kali lipat nak ono sekali-kali rasa sholat ra apa-apa wis entuk tabungan 27 kali lipat ya. Ya tidak begitu cara memahaminya ya. Wah sholat di Masjidil Haram wis lebih-lebih wong ping 100.000 balik malah justru rak sholat. Aku kan di tabungan akeh. Wah, ya repot kalau dipahami seperti itu. Ya enggak bisa seperti itu. Nah, jadi itu ya, jadi umur dapat mungkin digunakan sebaik-baiknya. Nah, sebaliknya ya Allah itu juga akan mengancam ya. Kalau sampai umur itu tidak digunakan sebaik-baiknya, kok sampai nanti ketika diwafatkan lalu dibangkitkan kok ternyata rapotnya jelek, wah itu dipaidu Allah itu ya. Dan orang-orang ini nanti terkait dengan makalah berikutnya itu penyesalan ya. Orang di akhirat nanti itu semua menyesal itu ya. Kok kenapa aku tidak diberi umur panjang ya? Kalau aku diberi umur panjang kan aku bisa beramal yang baik-baik yang dulu aku nggak beramal itu ya. Loh, diolehnya Gusti Allah loh gimana nggak aku beri umur panjang, kamu sudah aku beri umur panjang, dasar kamu dablek kok, kira-kira gitu Allah itu ya. Rasul sudah diturunkan setiap generasi, para dai sudah saben hari memberikan ceramah, dakwah, tapi kamu dablek tidak mau mengambil pelajaran ya saiki rasakno ya kira-kira begitu ya begitu. Na'udzubillah min dzalik ya. Makanya sekali lagi ya, jadi umur itu nanti akan diakhiri dengan kematian, dihimpun dengan kematian. Oleh karena itu
keyakinan akan kematian itu harus kita yakini dengan sungguh-sungguh, dan wujud dari keyakinan kita akan adanya kematian yang nanti akan dilanjutkan dengan hari akhir itu kita kemudian sikapi dengan mau mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, saya lanjutkan ya, ini yang tadi saya janjikan ya, wa fi nuskhatin, dan di dalam naskah lain ya, atau di dalam sebuah redaksi yang lain, tidak al-mautu bahrul a'mari, tapi al-mautu bahrul a'mali ya. Kalau tadi kan al-mautu bahrul a'mari birra ya, dengan ra. Nah, yang kedua ini al-mautu bahrul a'mali ya. Artinya apa itu? Kematian itu adalah lautan amal ya, lautan amal. Artinya apa? Ya artinya ya bahwa kalau tadi kematian menghimpun amal, menghimpun umur, sekarang kematian menghimpun amal. Jadi semua amal dikumpulkan ya untuk kemudian dibawa mati itu ya. Jadi yang kita bawa mati itu ya amal kita itu ya, begitu. Ya amal baik dan amal buruk, Pak. Ya kalau yang amalnya buruk ya tetap digawa toh. Sing digawa amal buruknya itu ya nanti dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah. Makanya jangan sampai membawa amal yang buruk ya. Nah, mengapa kok ada naskah yang lain bilam ini bahrul a'mali? Fahya yang dimaksud dengan bahrul a'mali itu kaqauli ba'dihim, seperti pangandikan sebagian ulama, al mautu sundukul amali ya. Jadi yang namanya amal itu adalah petinya, yang namanya amal, yang namanya kematian itu adalah petinya amal ya. Nah, kita kan semua tahu tuh yang namanya peti itu untuk tempat apa? Peti untuk tempat apa? Menyimpan. Makanya jadi itu ya. Jadi amal itu kemudian disimpan dalam peti ya. Kemudian peti itu kemudian ya ditutup ya, dikunci pada saat kematian datang itu ya. Wis ora ono amal lagi bisa dibawa, wis dikunci nak mati ini. Ya memang ada pengecualian ya, hadis yang menyatakan kecuali 3 hal itu yang masih bisa mengalir itu ya. Tapi pada umumnya yang namanya ketika mati sudah datang, amal sudah terputus. Ya, orang tidak bisa amal lagi. Ya. Nah, meskipun peti itu ditutup pada saat mati, apa selamanya ditutup? Enggak, nanti di akhirat juga sama. Ketika kita dibangkitkan, dihisab itu sama aja dengan peti dibuka kembali. Ya. Amal-amal kita diperlihatkan kembali oleh Allah. Ini lo amalmu biyen ya, itu ditimbang. Ya, dan semua orang, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi nak amale elek ya didelok elek, nak amale apik ya ketok apik kabeh ya. Allah akan membalas dengan seadil-adilnya berdasarkan amal yang kita bawa ketika mati tadi itu ya, dengan peti kita masing-masing tadi itu. Nah, ini pesannya ya tidak lain ya samalah dengan tadi ya. Jadi bahwa hendaknya peti itu kita isi dengan amal yang baik ya, sehingga nanti ya yang kita bawa itu peti dengan isi amal yang baik itu ketika nanti dibuka ya Pak Edi ya, nanti ketika dibuka di akhirat itu ya petinya peti yang dengan amal yang baik tadi itu, jangan sampai beramal buruk ketika nanti petinya dibuka ternyata amalnya buruk semua ya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya, nah mudah-mudahan kalau yang kita bawa itu adalah amal baik, insya Allah nanti Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Bukan insya Allah ya, pasti ya. Allah itu kok insya Allah, pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik. Allah itu maha adil ya. Nah itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya, makalah yang ke 7 ya, bab rubai, poin yang ketiga ya. Masih ada satu lagi ya, satu poin lagi yang terakhir, poin yang keempat, al-qabru bahrun nadamah. Yang namanya kubur itu
merupakan lautan penyesalan. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Ini hari apa ini? Hari Senin ya, hari Senin. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa ngaji ya, kita bisa ngaji. Ngaji soal ibadat ini kan yang rutin Senin dan Rabu malam ya di masjid ba'da maghrib ya. Nah ini subuh ini sementara ya kita isi ya, dan sekali lagi kita doakan semoga Pak Fadil segera sembuh dan bisa segera ngaji kembali dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.